Sebenarnya sih ini bukan solusi saya ya. Saya sih ya porsinya terserah perusahaan. Yang penting diatur ekonomi ya. Karena yang maju juga banyak, yang PHK juga banyak. Ya. Terima kasih Pak Wanto bisa bertemu silaturahmi hari ini. Kita ingin ngobrol santai yang mungkin tujuannya ya Pak Herman, kita ingin berbagi dengan masyarakat ya yang terkait dengan hukum peraturan perundangan ketenagakerjaan Indonesia, khususnya mungkin karyawan dan pengusaha ya Pak Wanto ya. Jadi hari ini kita ingin ngobrol santai, mungkin dari saya atau dari Pak Herman ada pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin Pak Wanto sendiri ingin membagikan satu nilai penting gitu yang bermanfaat untuk hubungan industrial yang harmonis gitu ya kira-kira. Mungkin gitu Pak maksudnya ya Pak ya. Mungkin bisa dimulai dengan Pak Herman bertanya spontan aja sih Pak, apa? Pak, kira-kira mengenai uang pisah ya, kan banyak komplain dari beberapa klien kita, kan mereka mengundurkan diri. Itu biasanya kan cukup menyusahkan ya buat perusahaan tergantinya gitu. Karena kan perusahaan saya sih nggak cocok kalau saya harus menuliskan jumlahnya uang pisah gitu loh Pak. Kira-kira gimana Pak secara peraturan? Apakah itu bisa ditiadakan, disebutkan dalam bentuk nominal, atau bisa juga di perkalian upah gitu? Ya, terima kasih Pak. Jadi pertanyaan terkait uang pisah, memang dalam peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2001 itu memerintahkan ada 5 Pak untuk terkait uang pisah yang harus diberikan. Nah, biasanya menjadi aturan yang umum itu ada 3. Satu, pekerja yang mengundurkan diri baik-baik. Ya, artinya di situ diatur 30 hari sebelum mengundurkan diri dia menyelesaikan tugas-tugasnya, menyampaikan ke perusahaan misalnya ada properti segala macam, pokok serah terima pekerjaan. Nah, itu pekerja akan mendapatkan uang pisah. Nah, terus kemudian pekerja yang dikualifikasikan mengundurkan diri yang 5 hari berturut-turut dipanggil sebanyak 2 kali, kemudian perusahaan menyatakan bahwa dia dianggap mengundurkan diri, itu juga berhak atas uang pisah. Yang ketiga adalah PHK karena pelanggaran berat yang dapat di-PHK menjadi alasan besar. Nah, untuk besarannya uang pisah memang pemerintah tidak mengatur, tapi sebaiknya diatur oleh perusahaan sendiri melalui peraturan perusahaan. Nah, dalam hal ini ya artinya bahwa ketiga hal itu perusahaan memberikan dan menjelaskan besarannya. Ya porsinya terserah perusahaan, yang penting diatur. Malah pernah saya tuh berdebat dengan hakim, karena hakim menyatakan uang pisah itu bisa aja mediator yang menentukan. Saya ada debat karena kenapa? Biasanya uang pisah itu yang menentukan perusahaan. Kalau kita nggak ada dasarnya, hukumnya, payungnya, gitu loh. Tapi kalau perusahaan menentukan besarannya itu terserah. Nah, kalau kemudian sampai perusahaan tidak memberikan atau menuliskan besaran uang pisah, kita mengacu pada jurisprudensi Pak Mahkamah Agung. Di sana kalau tidak mengatur uang pisah, maka dipersamakan dengan penghargaan masa kerja yang mulai dari 3 sampai 62. Jadi lebih besar malah ya Pak ya. Di mana misalnya PHK karena alasan besar, dia mencuri atau korupsi. Ya kalau orang korupsi kan harusnya malah hukumannya lebih berat. Nah, walaupun ini uang pisah tidak dikehendaki banyak pengusaha, tapi sebaiknya diatur. Walaupun nilainya ya dianggap mungkin nggak manusiawi, tapi itu kan konsekuensinya karena dia melakukan pelanggaran berat. Itu aja sih Pak. Maksud Bapak kalau yang disebut tidak manusiawi itu misalkan 100.000 gitu boleh? Padahal itu menurut saya boleh. Iya. Boleh. Ya karena dia itu buktinya kalau dia melakukan pelanggaran yang bersifat pidana Pak. Walaupun belum ada putusan, karena alasan mendesak itu juga pertimbangannya harus banyak. Kalau dulu aturan mengatur orang disangka bersalah itu harus ada putusan pengadilan. Oh dia korupsi, hakim mengetok. Betul. Tapi kalau sekarang bisa, namanya alasan mendesak. Artinya dengan bukti-bukti, ya kasihan juga nih kalau pekerja harus dipenjara kan. Nah lebih baik kamu saya PHK, tapi saya berikan ya itu uang pisah sekedarnya. Iya kan. Daripada dia dipenjara kan. Jadi boleh kita sampaikan kepada kita punya klien, nggak usah gede-gede gitu, nggak usah 1 kali basic gitu, nggak usah gitu. Yang penting diatur Pak. Ya misalkan 500.000 lah yang sedikit gitu, atau 1 juta gitu kan bisa aja gitu. Kalau misalnya kan biasanya perusahaan selalu berpikir soal asas keadilan antara mereka yang melakukan pelanggaran dan mereka yang resign. Bisa nggak kalau misalnya dicantumkan untuk uang pisah katakanlah angka tertentu 1 bulan gaji, tapi untuk yang melakukan pelanggaran akan dibayarkan 1/3 misalnya? Boleh Pak. Diatur. Boleh. Jadi yang dianggap yang diberikan uang pisah itu besarannya bukan sama Pak. Artinya setiap pelanggaran, misalnya tadi hanya mengundurkan diri ya,
Ya dapatnya misalnya 1 Ya, bulan gaji. yang mangkir 5 hari gitu Mangkir ya. dapat setengah bulan Ya, gaji. oke, siap. Yang alasan besar karena pelanggaran berat misalnya 100.000 gitu loh. Betul, betul. Ya, jadi porsinya berbeda-beda boleh, Pak. Iya. Yang penting Bapak pihak perusahaan mengatur. Siap. Tuh, berkembangkan. Cukup jelas. Ini pencerahannya. Ya ini dari klien aja sih Pak, kadang-kadang Oh, aduh susah gitu kan, memberikan penjelasan gitu. Tapi dengan adanya expert Pak Wanto itu jadi lebih bisa diterima lah ya gitu. Itu uang pisah ya. Ya karena kita memang aturannya begitu. Kalau hakim juga mintanya malah udah mediator aja menentukan. Iya. Saya nggak bisa. Artinya unsur asas keadilannya itu kadang-kadang kita harus ada payung hukum, Pak. Pak, tanpa menyebutkan nama, sekarang ini Bapak sedang menangani, nggak usah nyebut nama perusahaannya maksudnya ya, nggak usah. Sedang nanganin kasus apa nih Pak di satu perusahaan? Terus solusinya bisa diruwet tapi selesai gitu. Boleh Pak, ada satu perusahaan gitu, perusahaan X gitu. Kalau ruwet selesai biasanya ada, Pak. Ya. Tapi dalam hal ini satu ini agak sulit ya. Ya. Karena terkait misalnya demosi Demosi. yang dilakukan oleh satu perusahaan. Saya bilang BUMN. BUMN itu kan memutuskan tindakan demosi, mutasi atau rotasi itu berdasarkan pertimbangan, Pak. Ya kan kadang-kadang ini yang pekerja cara nol. Ya bayangkan kalau demosi dari gajinya. Iya, demosi gaji dan fasilitas sabrek ya Pak. Iya, kemudian hilang. Iya. Padahal kalau mereka menyadari tindakan itu sengaja tidak sengaja, itu bisa jadi misalnya sebagai PHK. Karena tindakan mereka itu ya kalau kita nyatakan dia nggak di demosi masih bagus. Iya. Padahal tindakan itu bisa memicu pemeriksaan hubungan kerja. Terkait sekarang tuh lagi tren sebenarnya sih ya, banyak sih Pak PHK efisiensi. Sekarang, Efisiensi ya. terus kemudian terkait serikat. Oh serikat ada juga. Iya. Jadi kalau serikat ini lagi rame, ini barusan saya juga klarifikasi. Maksudnya perselisihan antar serikat? Bukan Pak. Jadi banyak perusahaan, bukan banyak ya. Lucunya gini, ada perusahaan nggak menyadari bahwa yang diajak berunding itu adalah serikat pekerja yang legalitasnya belum jelas. Saya jelas, tapi gini, nggak tertib administrasi. Misalnya Bapak dulu serikat pekerja A, padahal sekarang udah B nih. Nah, pihak perusahaan ngajak berunding dengan serikat pekerja yang A. Oh iya. Jadi bisa aja kesepakatannya batal ya Pak ya? Iya. Malah ini ada yang cukup berat ya. Yang kemarin saya didiskusikan sama beberapa lawyer terkait perjanjian itu dianggap oleh hakim Mahkamah Agung Pak. Itu sudah lebih tinggi dari PKB Pak. Itu perusahaan BUMN. Jadi dia sebenarnya pengen uji materi atas perjanjian yang dibuat oleh serikat kerja dengan perusahaan Pak. Karena isinya itu di atas PKB. Oh. Jadi ini perusahaan lama-lama jadi menurut saya juga jadi rugi. Tapi itu faktanya terjadi. Terus kemudian sekarang nih bapaknya kan media sosial kan. Saya berpikir kadang-kadang kan sekarang lagi kalau begini kan wartawan juga pada nggak ada pekerjaan Pak. Ini mulai terjadi PHK di bidang media sosial. Iya betul. Ya, kan? Saya mau Itu salah satu yang saya singgung di YouTube saya. kan? Ini ya kasihan juga sih tapi ya mau nggak mau memang sudah zamannya. Sudah kan? zamannya. Ya. Alih profesi segala macam harus dipikirkan ke depan. Ya, kita sih berharap pemerintah dalam hal ini bisa membantulah menyelesaikan hal-hal yang sifatnya konflik seperti ini. Karena kita nggak bisa ngomong lah jumlah pemecahan hubungan kerja itu luar biasa. Saya juga nggak nyangka itu yang lapor ke Disnaker, apalagi yang nggak lapor, yang selesai, ya kan? Karena semua ini berproses lah, ibaratnya. Semua ini juga kita kan nggak tahu nih PB di perusahaan, tapi mudah-mudahan semuanya bisa selesai karena saya kan udah lama nih di Snaker. Ya semuanya selesai, nggak ada yang nggak selesai. Ya kan? Yang penting kan kalau diskusi itu negosiasi, harapannya diturunkan masing-masing ya Pak ya. Jadi nanti sampai pada kesepakatan gitu ya Pak Herman ya. Ya kadang-kadang perusahaan juga kan mengalami kondisi misalnya terkait pensiun Pak. Pada saat ada beberapa perusahaan waktunya kayak tahun kemarin Pak, itu satu perusahaan itu kalau suruh bayar pensiunan mungkin gedungnya dijual aja nggak cukup. Iya, akhirnya diperpanjang supaya pensiunnya nambah. Ya kan, karena nunggu dulu dananya ada gitu. Barangkali ada. Iya. Nah kadang-kadang saya ada kemarin ya, ada PB udah sepakat nih Pak, kita PHK karena memang perusahaan tutup. Tapi uangnya, pesangonnya itu menunggu gedung laku, ya kan? Ya kalau gedung laku, ya kapan dibayarnya? Kalau harga standarnya 20 miliar, dia jual 30 miliar kan nggak laku-laku. Sampai pekerja itu kan bosan. Tapi itu maksudnya ke pilot atau enggak Pak? Ya,
istilahnya rugi lah, Pak. Rugi aja ya statusnya ya. Rugi, Kalau Pak. sudah dilaporkan ke kurator baru barangkali ya ke pihak Atau itu menurut saya itu trik, Pak. trik aja. Trik aja ya. Iya, kalau PKPU segala macam itu kan memang unsur paksaan ya. Iya iya iya. Ya soal dia karena sekarang nggak terbuka, punya aset kan kita nggak tahu kan. Jadi di hukum juga bro ada politik. Ya kalau mau ya menyadari bahwa PKPU juga kuat ya udah menurut saya nggak usah. Tapi kan di belakang itu Pak untuk melakukan gugatan melalui PKPU kan tahu sendiri Iya Bapak. iya pasti. Selain biaya juga waktu ya Pak ya. Iya. Itu sangat banyak memerlukan energi gitu yang harus dikeluarkan. Pak, satu lagi nih, terima kasih nih, cukup panjang kita ngobrol terkait bipartit sama tripartit. Jadi bipartit ini kan mungkin kalau dari sisi Dinas Tenaga Kerja itu kan dihimbau ya Pak ya, supaya permasalahan itu diselesaikan secara tripartit gitu ya. Tapi kadang-kadang kan ada aja yang tidak selesai-selesai. Itu kira-kira kuncinya di mana tuh Pak? Jadi saya terangkan terkait bipartit ya. Ya. Bipartit itu ada dua, sebagai lembaga dan sebagai sistem. Jadi kalau sebagai lembaga itu kewajiban perusahaan yang memiliki karyawan 50 orang. Oke. Oh 50 orang. Tapi kalau bipartit sebagai sistem itu adalah apabila terjadi perselisihan yang akan dicatatkan ke Disnaker itu melalui proses bipartit. Tapi dua-duanya diakui ya Pak ya oleh Disnaker. Dua-duanya memang produk kita. Nah, yang satu produk peraturan menteri tentang LKS, yang satu produk undang-undang. Jadi dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 mekanisme penyelesaian perselisihan itu harus diawali dengan perundingan bipartit yang sebenarnya banyak kendala juga. Kadang-kadang pihak pekerja kan di PHK nih, ya kan. Kemudian masuk ke Disnaker nggak bisa ngadu begitu aja kan? Iya. Ditanyakan sudah bipartit belum? Kita arahkan suruh bipartit. Betul. Mereka kadang-kadang nggak paham bipartit itu apa-apa, ya kan gitu. Iya. Ya, kita ajarkan mereka, tolonglah sampaikan permintaan perundingan bipartit, ya. Yang kemudian minta pertemuan, bikin surat secara resmi, ya kan. Kalau nggak dilayani, bikin lagi ulang. Nggak dilayani, itu dua surat dianggap sebagai upaya bipartit. Tapi kalau ketemu nih pas diundang, ayo kita ngobrol, bikinlah notulen risalah bipartit. Nah ini kadang-kadang lawyer malah bukan bipartit tapi somasi. Ya kan, saya meminta menuntut ini karena perusahaan melakukan PHK sekian. Iya. Kadang-kadang kaget juga kan perusahaan langsung diginikan gitu. Nah sebaiknya adalah perundingan bipartit. Iya. Dibuat risalahnya. Kemudian kalau nggak Maksud sepakat, saya gini Pak, maaf. Jadi bipartit itu kan nggak mesti karyawan pengusaha, tapi juga bisa aja si karyawan punya lawyer, terus diskusi di dalam kan gitu ya Pak? Iya. Nah itu yang disebut bipartit. tapi menurut saran saya sebaiknya bipartit itu ya antara pekerja dengan perusahaan dulu. Oke. Ya kan, kalau kemudian nggak paham si pekerja atau nggak paham perusahaan boleh menggunakan lawyer. Ya. Siap. Tapi itu hasilnya bipartit itu adalah nilai tertinggi Pak dalam penyelesaian perselisihan. Kalau sudah ada mediator yang menangani, udah banyak kepentingan kan. Ya. Catat ya. Jadi malah diarahkan ke sini. Kita tuh harusnya cari solusi Pak. Iya. Bukan cari menang kalah. Betul. Ya kan. Nah sebaiknya seperti apa supaya nggak ke pengadilan, ya kan, nggak sampai Mahkamah Agung. Contohnya begini Pak, ada karyawan kontrak berakhir diberikan apa Pak? Kompensasi. Iya. Bayangkan hanya 1 bulan gaji, dia harus berproses ke Disnaker, berproses ke PHI. Iya. Kasihan Pak. Iya betul. Padahal kerjanya udah 5 tahun ya. Iya. Dikasih Artinya, cuma sebulan gaji. Iya. Cuma Rasa satu, habis ya. ya habis Pak. Iya. Apalagi pakai lawyer, ya kan? Bayar lawyer berapa? Bukan saya menjelekkan lawyer, tapi faktanya tuh Disclaimer ya. Iya. Tapi Posnya- faktanya itu kan profesi lah ya, betul. masih ada hitungan. Iya. Ya, jadi bipartit itu wajib Pak. Pak Herman, ada apa permintaan terakhir ke Pak Wanto? Sudah cukup lah Pak. Terakhir nih Pak, Iya. ini kan kondisi ekonomi lagi nggak baik-baik Betul. saja. Terus Saya nggak tahu deh, saya nggak bicara ekonomi ya. Karena yang maju juga banyak, yang PHK juga banyak. betul ada banyak pihak seperti Iya. itu. Dan untuk memulai bisnis kan perusahaan pasti yang hitung-hitungannya kan soal cost gitu. Tetapi kalau dengan adanya UMR itu yang pengusaha anggap tinggi dan satu perusahaannya akan memulai usaha itu langsung dengan UMR, mungkin ada beberapa yang berat. Ini kan ada dua kepentingan yang kita bantu. Perusahaan akan memberi lapangan pekerjaan, tapi juga ada masyarakat yang mau bekerja. Tetapi perusahaan karena takut undang-undang, dia tidak mempekerjakan karyawan karena tidak mau bayar UMR. Kira-kira solusi gimana? UMK ya sekarang. UMR atau UMK. Sebenarnya sih ini bukan solusi saya ya. Kalau saya sih gini, patokannya kalau pemerintah terkait Disnaker, perusahaan harus membayar UMP.
Iya. Tapi Bapak juga kan berpikir menciptakan lapangan kerja. Nah, kalau di aturan PP 35 Pak, itu terkait upah, itu bisa disepakati. Yang penting sepakat ya. Ya, satu. Tapi sepakatnya dalam hal ini perusahaan adalah yang sifatnya masih UMKM. Yang Jadi IIB-nya itu masih di bawah ketentuan. Karena di undang-undang dikatakan juga bahwa upah itu adalah pemberian pengusaha kepada pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Ya, jadi kalau Bapak mau bisnis nggak apa-apa, sepakat aja upahnya, ya kan? Nanti mereka pada intinya gini, yang jadi masalah kalau mereka tuh udah lama bekerja tapi kesejahteraannya nggak dipikirkan, Pak. Ya, upahnya takutnya udah 10 tahun, 20 tahun tetap UMP aja. Nah, ini rakyatnya nggak adil, Pak. Karena setiap tahun kan UMP juga naik, nah terjadi perubahan-perubahan gaya hidup, perubahan-perubahan kelayakan hidup segala macam itu coba dipikirkan. Nah, untuk misalnya pekerja lajang sama yang berkeluarga kan Bedakan pasti lah, beda kan kebutuhan. Ya, setidaknya setiap tahun ada lah ya istilahnya Banyak, review. Pak. Di sini 100.000 di sini lah, banyak yang 50.000 di bawah UMP banyak, Pak, tapi nggak ribut juga karena saling memahami. Tapi jangan nggak ribut juga kemudian jadi Bosnya diem aja. Tidak mengusahakan perbaikan. Tapi faktanya, Pak, setelah meningkat pemerintah daerah mengeluarkan aturan UMP, mereka juga nggak ada yang melakukan penangguhan, Bapak. Iya. Bayar semua, menurut saya gitu, ya kan? Kalau nggak bayar mungkin mereka bisa ngomong komunikasi dengan baik kan. Yang ujung-ujungnya nanti kadang-kadang ya jadi masalah gitu di kemudian. Tapi menurut saya sih pesimis lagi, optimis aja terhadap dunia usaha, ya kan? Ya. Baik. Baik, cukup jelas. Terima kasih nih Pak Wanto, waktunya kurang lebih berapa menit, 5 menit, 10 menit ya, 20 menit. Cukup panjang dan penjelasannya bisa dijadikan sharing ya. Kita sharing dan yang positifnya silakan ambil, yang jeleknya disclaimer ya. Jangan ini karena kita mau berbagi. Mungkin kita ada salah-salah kata. Sekali lagi terima kasih Pak Wanto ya.